kayak siapa lagi sih yang kurang? Iya. Kayak ada lagi. Jalan terus. Saking gedenya aula itu, kita jalan sampai nggak ketemu ujungnya. Nggak tahu kenapa netes terus air mata. Itu Ya akhirnya udah bebacaan dah apa yang ada itu. Wih gitu. Itu ada cewek pakaian yang kayak kembang segini, terus mahkota juga gitu. cerita setan nih kita jadinya. Cerita dah. Oh iya. Abang punya pengalaman apa nih? Jadi beberapa waktu kemarin tuh bulan Maret kalau nggak salah, 2021 ini tahun ini nih, naik ke Gunung Gede. Gunung Gede, Pangrango ya Bogor ya. Terus kita kan naik berlima. Kok kayak ada 6 orang? Oh gitu. Dari bawah tuh dari bawah itu. Dari bawah. Jadi kita kayak main tunggu-tungguan gitu. Tapi nggak tahu yang ditungguin siapa. Sengaja ya supaya ini. Jadi kita ngumpulnya di pos. Iya. Setiap pos. Jalan juga ya bebas gitu, mau duluan silakan gitu. Setiap pos kayak nungguin 1, 2, 3, 4, 5. Kayak siapa lagi sih yang kurang? Kayak ada lagi gitu. Kayak ada lagi. Itu dari situ kayak aneh gitu ngerasa. Itu yang ngerasain cuma Aji sendiri apa yang lain juga ngerasain? Yang lain juga ngerasain. Oh gitu. Semuanya. Iya, jadi itu semua ngerasa kayak gitu. Itu kan kalau dari pos 4 ke Surken, ada jalan yang landainya kan. Iya, yang landai, yang rata gitu. Nah, cuma rasanya kayak penangis gitu. Sampai keluar air mata juga. Beda itu rasanya, ini sedih. Kayak sedih. Nggak tahu kenapa netes terus air mata. Itu dirasain sampai tiba-tiba mulai nanjak. Di pinggir tebing ada batu-batu. Ada akar keluar, kayak akar gitu keluar. Lah. Serius? Iya, itu serius. Merinding nih gua nih. Itu kayak ada akar keluar gitu. Rasanya pengen balik lagi, pengen turun lagi. Gimana ya ini? Ngomong sama yang lain, nanya, ya dia nggak ngelihat itu. Nggak ngelihat sama sekali. Nanti 2 orang itu kan teman. Ya akhirnya udah bebacaan dah apa yang ada itu di dalam hati. Udah apa aja lah. Daripada bikin yang lain makin suges gitu. Akhirnya nunduk sambil jalan udah gitu, sambil bebacaan. Nyampe Surken gitu, nggak berhenti. Terus bacaan terus. Akhirnya sampai ke Surken. Di situ kan udah sampai Surken, masih jalan terus. Ya kan? Iya, mau ke arah puncak ya. Iya, mau ke arah puncak. Kita ngecamp supaya summitnya dekat kan, puncaknya dekat. Akhirnya tenda, masak-masak, tidur kan. Tidur. Itu rasanya tidur, tapi kayak enggak tidur. Gimana sih Bang? Di awang-awang gitu. Kayaknya gimana ya? Mimpi. Ada yang bisikin gitu pas tidur. Makanya enggak ini kan, tidurnya ngambang-ngambang. Bisikinnya apa tuh? Wih gitu. Iya. Kayak bisikin gitu. Abdi hayang wih apa gitu. Oh iya. Merinding. Wih. Kalau bahasa Sunda kalau nggak salah nih ya, wih itu kalau nggak salah balik, kalau nggak salah. Balik. Iya. Wih. Iya. Itu. Lu sama tuh merinding. Terus. Itu. Nah, pas dari situ
kayak dibisikin gitu. Tapi itu lama-lama kayaknya tidurnya makin lelap, makin langsung tek. Iya. Terus kayak mimpi gitu, kayak ada di aula gede banget gitu. Pilar-pilarnya juga gede, Kayak kerajaan kali gitu ya. Mirip-mirip kayak kerajaan kali gitu ya. Iya, pokoknya kayak di aula yang pilarnya itu ada emasnya gitu. Di situ. Itu juga kayak jalan terus. Saking gedenya aula itu, kita jalan sampai nggak ketemu ujungnya. Tapi nemuin sesuatu di situ. Ngelihat ada orang atau ayah jaga gitu. Pas jalan yang di mimpi itu, pas Iya. kita jalan. Nah, kayak ada, kan kita jalan lurus. Iya. Nah, kayak ada orang di pilar. Iya. Akhirnya nengok kan saya. Ngeliat. Nah, itu ada cewek. Iya. Itu ada cewek make pakaian yang kayak kembang segini, terus gitu. Pokoknya kayak make mahkota juga gitu. Terus dia ngomong gitu lagi. Wih. Abdi yang wih gitu. Gitu terus. Pokoknya ditanya. Ya akhirnya ya selesainya ya itu pas bangun jam 8 pagi, temen ada yang bisa. Ternyata pas ditanya-tanya, dia habis ngirimin Fatihah gitu. Dia habis ngirimin Fatihah malamnya sebelum tidur. Sebelum tidur dia ngirimin Fatihah buat ada di situlah. Nah, terus dia mimpi juga, tapi dia ngeliat kayak harimau gitu. Pas itu dia bilang dia semalam ngirimin Fatihah. Nah, terus tadi pagi itu datang, kata dia yuk gitu, ngajak dia buat naik ke gunung Puncak Gemuruh. Padahal ini apa sih, ternyata di Puncak Gemuruh itu ada goa. Nggak tahu namanya goa apa, tapi di Puncak Gemuruh ada goa. Nah, dia diajak ke situ. Tapi itu teman ente itu sempat ngikutin atau enggak? Karena mungkin posisinya lagi rame-rame, dia nggak mungkin ngikut juga ya. Iya, kayaknya kondisinya lagi rame. Udah gitu kan pas saya keluar, dia kayak set berhenti gitu. Gitu. Interaksi sama itunya cepat berhenti gitu ya. Iya, langsung berhenti set gitu. Ya akhirnya saya tanya kayak gitu. Jadi itu cerita versi teman ente lah gitu ya. Gitu. Nah, udah agak siangan kan ya, karena kita mau lintas. Kita jalan jam 12 siang. Jam 12 siang, lumayan lama juga disuruhkan ya. Lumayan lama juga disuruhkan. Nungguin yang lainnya pada bangun macam-macam. Nah, yang awalnya kita ngerasa kayak berenam, ya itu udah bener kayak kita nih berlima gitu. Ya kan, kita berlima. Nah, akhirnya kita naik nyampe puncak jam 3. Kita akhirnya turun tuh jam 5. Karena udah mulai gelap tuh jam 5. Mulai gelap pasti. Apalagi kita masuk ke hutan lagi kan. Apalagi posisi juga kabut, kalau udah sore kayak gitu makan tebal kabutnya. Kira kita masuk ke ini jam 5. Kita masing-masing pakai headlamp. Cuman sisa satu orang yang nggak pakai headlamp. Dia di tengah. Terus Orang apa sih,
kayak panjang cuman gede buat badannya. Iya. Nah, dari atas tadi sampai bawah tanjakan setan itu baru hilang suara. Di tengah telaga ada kayak pintu gitu. Gede. Dua pintu gitu kayak. Oh, yang ngelihat di atas pun kan tuh tinggi nih. iya. Pun tinggi. Ada orang berdiri lagi di atas pohon. Kayaknya buat naik yang nanti nggak usah malam deh. Gitu. Jadi Kayak orang cuman kelihatan segini nih, sedengkul ke atas. Ngeliat api jalan kayak ngambang